Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih teman-teman semua yang malam ini sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara live PPI Kosyum yang malam hari ini kita merupakan diskusi sesi yang ketiga. Sesi pertama kemarin hari Rabu bersama Mas Angger. Sesi yang kedua bersama Mas Faiz kemarin pada hari Jumat, dan pada hari ini alhamdulillah juga kita mendapat kesempatan untuk dapat berdiskusi langsung dengan salah satu tokoh inspirasi PPI Kosyum, ya, dengan Mas Re. Halo Mas Re, apa kabar Mas Re? Halo, alhamdulillah. Kabar baik setelah sempat sakit saya. Ini suara masih serak-serak juga. Alhamdulillah. Berarti ini sekarang kondisinya sudah alhamdulillah membaik Mas Re ya? Alhamdulillah udah membaik lah. Iya. Dibanding sebelumnya. Posisi saat ini di mana Mas Re? Di Malang? Posisi saat ini sedang di Batam karena kerja di Batam. Oh, di Batam ya. Mungkin sekalian dijelaskan Mas Re, kesibukan saat ini apa nih Mas Re? Gimana? Putus-putus suaranya. Boleh diulang bentar. Sambil bisa dijelaskan kesibukannya Mas Re saat ini, apa nih kegiatannya aja? Kegiatan Mas Re saat ini. Untuk kegiatannya saya sekarang kerja di sebuah perusahaan internasional di Pegatron sebagai senior engineer di Research and Development Department. Begitu. Di perusahaannya namanya Pegatron, perusahaan Taiwan juga, begitu. Oh, perusahaan Taiwan yang berbase di Batam, Indonesia Mas Re ya? Betul. Oke. Selain pekerjaan Mas Re ada kesibukan lain? Soalnya saya sempat lihat nih postingannya Mas Re ini sangat aktif sekali nih Mas Re ini. Kalau kesibukan kebetulan beberapa waktu lalu saya juga mendapatkan pelatihan dari Kementerian Kemenko PMK, Kementerian Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Saya apply dan dapat grant untuk pengembangan wirausaha begitu di Indonesia. Nah, kemudian saya aktif sebagai ketua juga kemarin di situ, ketua untuk seluruh Indonesia ya, namanya Awinpreneur. Nah, saya kemarin aktif di situ, kemudian sekarang sudah berganti gitu ketuanya. Maksudnya saya serahkan ke teman-teman juga begitu. Nah, ya sebetulnya saya lebih ingin aktif untuk berwirausaha. Kenapa? Karena dengan berwirausaha itu kita bisa mengembangkan pola masyarakat juga begitu daripada bekerja. Cuma ya ini karena kondisi ada beberapa hal yang nggak bisa saya jelaskan di sini. Kebetulan dapat panggilan di sini, akhirnya saya jalani dulu saat ini begitu. Nah, sebelumnya memang saya aktif di yaitu pengembangan wirausaha untuk masyarakat begitu. Termasuk bagaimana caranya masyarakat ini bisa yang tadinya bisnisnya itu kecil, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan wirausaha lokal gitu dengan peran pemuda saat ini kayak gitu. Karena jujur saat ini ya kebanyakan pemuda nggak peduli begitu dengan keadaan negaranya sendiri begitu sih. Wah, iya. Sangat luar biasa ini. Jadi sebelum kita masuk ke topik utama kepemudaan nih Mas Re, mungkin kita akan sedikit sharing-sharing terkait pengalaman Mas Re dulu waktu masih di
PPI Kaohsiung nih Mas Re. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas atau secara singkat pengalaman Mas Re waktu masih menjabat sebagai Ketua PPI Kaohsiung periode 2018-2019. Apa nih suka dukanya Mas Re selama menjabat, kemudian hal-hal yang bisa di-share selama menjadi ketua di PPI Kaohsiung Mas Re. Suka dukanya banyak ya, karena waktu itu PPI Kaohsiung benar-benar baru berdiri. Kedengaran ya suara saya? Iya Mas, masuk. PPI Kaohsiung benar-benar baru berdiri, jadi ketua pertama, kedua Mas Angger, dan setelah itu saya. Nama Mas Angger karena kesibukannya kuliah double degree, jadi waktu itu ya memang benar-benar baru berdiri kan, tahun kedua kalau nggak salah ya, apa ketiga ya, tahun kedua, karena tahun pertama itu ketua pertama, tahun kedua Mas Angger, kemudian diteruskan oleh saya. Nah, susah banget karena kita mencoba ngebangun sistem dari yang semula itu nggak ada menjadi ada, begitu kan, menyatukan ada 15 kampus yang ada di Kaohsiung, bagaimana caranya, begitu kan, banyak banget kan kampus di Kaohsiung, Fauzi tahu sendiri. Terus menyatukan teman-teman seluruh Indonesia yang ada di Kaohsiung juga. Nah itu apa namanya, sangat challenging begitu, karena harus membagi waktu antara kuliah, dan kuliah saya sempat berantakan juga gitu. Nah itu yang jadi challenge juga buat saya begitu, bagaimana biar bisa bagi waktu. Nah kemudian waktu itu juga untuk teman-teman Indonesia masih terpisah-pisah begitu kan, antara kampus yang sini ada yang nggak mau join juga dengan PPI Kaohsiung, itu ada begitu. Jadi ya saya utarakan aja di sini. Waktu itu kita safari ke beberapa kampus begitu yang ada di Kaohsiung. Kita tawarin untuk bagaimana kita menyatukan, kita sama-sama dari Indonesia. Bukan saatnya lagi untuk kita merasa oh saya ini kita berbeda, enggak. Saya nggak mau seperti itu. Nah, saya pengennya kita bisa bersatu, kemudian dalam satu agenda. Akhirnya ya ada beberapa yang join, ada yang nggak mau join gitu, ada yang join PPI Kaohsiung menjadi pengurus, kemudian dia menghilang juga ada waktu itu. Nah itu yang jadi challenge banget lah buat saya dan teman-teman begitu sih. Jadi kan karena PPI Kaohsiung termasuk PPI kota Mas ya, jadi yang letak universitasnya itu dari ujung utara itu kan ada TDU sampai ke selatan ada Sunyatsen. Mungkin challenge itu yang membuat kita harus ya memaksimalkan bahwa kita seperti kata Mas Reda tadi kan, kita sama-sama mahasiswa Indonesia, warga Indonesia, mempunyai tujuan sama, ya pada akhirnya lebih baik kita bersatu. Luar biasa Mas Reda. Nah, betul apalagi waktu itu cuma ada PPI Kaohsiung yang PPI tunggal. Nah kemudian PPI Enkuas itu berubah menjadi PPI Enkus, dan orang-orangnya udah nggak ada gitu kan. Jadi benar-benar cuma ada PPI Kaohsiung sebagai PPI tunggal yang ada di Kaohsiung. Begitu, PPI kota yang menaungi semua mahasiswa Indo kan sangat berat ya. Iya. Nah akhirnya bagaimana caranya saya harus bisa mendirikan beberapa PPI kampus. Nah akhirnya berdirilah PPI TDU dan PPI Chengsiu. Nah kemudian untuk Sunyatsen sendiri kita gabungkan dengan ISA. Begitu. Kita tetap namanya ISA sama aja kan. Namanya tetap ISA, tapi bagaimana caranya kita gabung. Terus kita deklarasikan juga. Akhirnya ISA kan sekarang ISA Sunyatsen sudah resmi juga ke dalam PPI. Kalau misalkan kita mau ngasih suara ke dalam PPI Taiwan, sudah resmi suaranya. Nah begitu. Nah dulu nggak ada, cuma PPI Kaohsiung. Nah itu perjuangan saya untuk mendirikan PPI TDU. Saya main ke sana, ngelobi teman-teman Chengsiu, terus ke
Suni Hudson. Nah, 3 ini alhamdulillah udah jalan gitu kan. Nah, tergantung nanti misalkan Fauzi ada kampus yang lain yang belum dijamah, kemudian mereka pengen mendirikan PPI, alhamdulillah, karena itu bagus juga untuk menyatukan kita dan apa namanya, mempermudah juga tugas PP 0 begitu. Iya, Mas. Soalnya kan kita ini kan Mas, kalau bisa dianalisis itu kan setiap kampus kan memiliki karakteristik tersendiri kan. Misalkan ada beberapa kampus yang kebanyakan mahasiswa S2, S3, ada beberapa kampus yang kebanyakan mahasiswa S1, ada beberapa kampus yang mahasiswanya banyak tapi terbagi waktunya antara kuliah dan bekerja, sehingga ketika menyatukan mereka di momen yang sama itu sebuah tantangan yang menurut saya luar biasa. Menurut Mas itu gimana di saat pas waktu zamannya Mas Re? Waktu untuk menyatukan teman-teman yang ada yang apa namanya kerja begitu ya. Memiliki waktu yang berbeda-beda kan. Soalnya kan ada teman-teman yang memang kesibukannya selain kuliah ada bekerja gitu kan. Jadi memang karakteristik kampus yang berbeda-beda gitu, sehingga ketika kita PPI mengadakan kegiatan itu sebuah tantangan tersendiri gimana mencocokkan waktu itu agar match dengan teman-teman semua dan bisa maksimal teman-teman bisa ikut semua gitu. Kita bikin waktunya sefleksibel mungkin begitu. Jadi kita nggak usah maksakan kegiatan misalkan kita pengen mengadakan kegiatan di hari Minggu begitu. Nah, kita tanya teman-teman dulu nih, fleksibelnya di hari apa. Biasanya kan ngikutin semesteran juga, dan pokoknya sefleksibel mungkin sih. Kadang kalau itu kadang nggak bisa diatur sedemikian rupa, cuma ya sedinamis aja gitu. Kalau teman-teman nggak bisa, jadi diatur di kemudian harinya begitu. Begitu sih. Kalau masalah waktu memang agak susah sih Fauzi. Jadi iya, kalau masalah waktu agak susah. Jadi mungkin itu sedinamis teman-teman aja sih. Gitu. Iya. Jadi mungkin setiap periode kan memiliki tantangan tersendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Langsung ini Mas Rey, kita masuk ke topik inti kita. Jadi karena topik malam ini adalah tentang pemuda, yaitu kita membuat singkatan dari penerus muka dunia. Kalau di sesi yang pertama kita pemuda dalam spesifik sebagai calon pemimpin dunia, calon pemimpin masa depan Indonesia. Kalau kemarin dengan Mas Faiz, kita pemuda khusus untuk bagaimana pemuda ini berkontribusi dengan memanage keuangan. Nah, menurut dari Mas Ri sendiri nih, isu pemuda sebagai penerus muka dunia, isu yang paling yang hangat, yang tantangan terbesar pemuda saat ini apa nih Mas Ri? Menurut Mas Ri, menurut kacamata pandangan Mas Ri terkait pemuda saat ini. Menurut kacamata saya, menurut saya sendiri sih, maksudnya tantangan pemuda sekarang, yaitu seperti saya jelaskan di awal, untuk teman-teman yang sekiranya dia, contoh teman-teman yang kuliah di luar negeri, nah ketika pulang ke Indonesia mereka nggak peduli gitu dengan, atau ketika selesai kuliah mereka nggak peduli begitu dengan kondisi negaranya. Padahal pemuda ini kan agent of change ya. Bagaimana caranya kita bisa merubah atau membuat perubahan di suatu tempat begitu, atau di desa atau dimanapun yang di dalam negara kita begitu. Nah makanya Soekarno bilang kan, beri aku 1000 pemuda, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Nah, beri aku 1000 orang tua, akan aku cabut
Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Nah, jadi di sini Soekarno jauh-jauh hari sudah memikirkan bagaimana pemuda ini adalah sosok agent of change yang sangat kuat begitu untuk membangun negara begitu, Mas Fauzi. Iya. Jadi saya tangkap jadi ada kekhawatiran. Jadi pemuda-pemuda ini masih kurang peduli nih terhadap keberlangsungan bangsanya. Lah, menurut Mas Reni, apa sih yang membuat para pemuda ini kok rasa kepeduliannya terhadap negara sendiri ini kurang? Apa karena dari opportunity, kesempatan di negara yang kurang, atau memang pada dasarnya dari pribadi pemuda itu yang memang rasa nasionalisme aja yang kurang? Jadi menurut Mas Reni gimana? Apa sih yang penyebab sehingga minimnya pemuda yang peduli terhadap negaranya sendiri? Kalau dilihat sekarang sih apa ya, mungkin rasa kepemilikan kita terhadap tanah air kita itu berkurang begitu. Nah, mungkin karena lemahnya nasionalisme kita, terus lemahnya persatuan kita gitu, dan nggak ada rasa memiliki begitu. Kemudian para pemuda-pemuda zaman sekarang ini seperti anti terhadap politik begitu ya. Padahal bukannya kita harus cemplung, karena semua dalam kehidupan kita ini kan adalah politik begitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa memadukan antara politik praktis dan politik yang tidak praktis itu begitu. Terus bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi sebaik mungkin untuk negara kita begitu. Nah, jadi benar-benar yakin gitu. Ya, itu salah satu cara negara-negara lain untuk merusak ya, yang dirusak itu apanya dulu untuk suatu negara itu? Pemudanya dulu, sumber dayanya dulu yang dirusak. Bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda ini atau anak muda yang ada di negara ini nggak cinta lagi sama negaranya? Nah, contohnya sekarang yang ada di Indonesia kan, dari dulu sampai sekarang 75 tahun Indonesia merdeka, apa yang bisa benar-benar kita banggakan dari negara kita? Apa? Sebutkan satu aja. Kalau kita punya perusahaan yang benar-benar multinasional dan perusahaan itu nggak ada utang sama sekali, kalau bisa ada teman-teman yang bisa menyebutkan, berarti kita benar-benar negara maju begitu. Kita kalah dengan negara-negara, ya contoh Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam aja sekarang sudah lebih bangkit daripada Indonesia. Padahal dulu 10-20 tahun lalu Vietnam negara miskin kan. Apalagi dengan Taiwan, Jepang, Korea, coba. Mereka negara kecil. Bayangkan dengan Indonesia yang apapun yang dicari di Indonesia itu ada semua. Mau uranium, ada namanya baterai, bahan baku baterai yang tahan sampai berapa ratus tahun, itu kita punya semua sumber dayanya. Yang ngelola siapa? Yang ngambil siapa? Asing semua. Bener nggak ya, Fauzi? Betul kan? Nah, pemudanya kemana? Ya, pemudanya dicekoki dari kita kecil, biasakan dengan apa ya, kayak perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Nah, akhlak kita nih kurang, aku rasa kayak gitu. Ya, padahal dari kecil kita diajari bagaimana caranya berakhlak. Ya, tapi karena mungkin lingkungan ya, ketika ada yang masuk politik praktis, ya lantas dia juga terjerembab di dalam kayak gitu. Kebanyakannya begitu ya. Contohnya yang ada di DPR, mereka bisa mengatur semua regulasi yang ada. Mereka taruh orang-orangnya di perusahaan-perusahaan. Misalkan ada yang apa ya, mereka itu kan juga berbisnis di dalamnya, orang-orang DPR. Nah, bisnisnya dengan membodohi rakyat kecil juga begitu. Jadi apa yang bisa kita banggakan gitu? Begitu sih. Jadi kayak contoh Kalimantan sudah dikeruk dengan hasil tambangnya.
Ini ada yang tanya nih. Nah, Kalimantan sudah dikeruk hasil tambangnya, Sulawesi hasil tambangnya juga. Contoh saya yang ada di Batam ini, dari ujung ke ujung sudah perusahaan semua, sudah dikeruk semua. Di Papua, ya dimanapun gitu. Kita cuma dieksploitasi kan, bener nggak ya Fauzi ya? Makanya saya sarankan sih kalau Fauzi bisa menginfluence, halo? Suaranya kedengaran nggak? Dengar Mas, dengar masuk. Bentar. Halo? Iya, halo. Masuk Mas. Iya ya. Nah makanya saya support Fauzi, misalkan bagaimana caranya nanti Fauzi bisa menginfluence teman-teman untuk misalkan ketika balik ke Indonesia benar-benar bisa membangun ya tempat kelahirannya, desanya, ya supaya bisa lebih baik begitu, bukan peduli dengan diri sendiri. Kebanyakannya kan peduli dengan sendiri, padahal ya pemuda itu ada beberapa peranan yang harus dilakukan sebagai penerus bangsa. Yang pertama, agent of change tadi yang saya sebutkan. Kemudian yang kedua, agent of development sebagai agen pembangunan. Ya, karena pemuda memiliki peran untuk melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang, ya riset dan lain sebagainya. Kita punya pemikiran-pemikiran yang ini intelek. Kemudian yang ketiga, agent of modernization, agen pembaruan. Bagaimana caranya kita bisa memberi integritas kita kepada masyarakat, apalagi dengan dinamika seperti sekarang ya, dengan adanya politik pecah belah dan lain sebagainya. Coba kita dipecah belah sedemikian rupa. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya pemuda bisa membangun pendidikan. Kita datang ke suatu desa, bagaimana kita bisa mencurahkan ilmu yang kita punya, ya karena pendidikan ini adalah fondasi kan, fondasi dari segala hal. Nah, anak-anak kecil sekarang, apalagi dengan adanya pandemi COVID, nggak bersekolah, nah, pasti kualitasnya ini bakal menurun. 1-2 tahun ke depan itu bakal beda dengan kondisi teman-teman yang mungkin nggak kena COVID gitu, yang ada di Indonesia. Anak SD, SMP, SMA sangat berpengaruh. Kemudian yang terakhir itu harus punya semangat juang yang tinggi. Nah, kalau pemuda zaman sekarang sudah pada ngeluh, pengennya, maksudnya bagaimana caranya juga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya tadi saya sebutkan di awal, bagaimana caranya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan, berwirausaha kecil-kecilan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana caranya kita harus bisa melakukan itu? Nah, itu yang kita harus bisa berpikir, kita harus bisa meluangkan ide-ide kita gitu. Apalagi ya masih muda, masa-masa produktif, umur 22 sampai 25 dan 25 ke 30. Nah, kebanyakannya teman-teman umur 22 sudah lulus kuliah ya, S1. Saya umur 22 baru masuk kuliah S1 begitu. Jadi gimana caranya teman-teman ya harus punya semangat yang tinggi begitu. Ada yang sudah baru umur 26 sudah malas untuk belajar hal-hal baru, malas untuk misalkan mau kuliah lagi, padahal sayang begitu kan. Atau cuma misalkan lulus kuliah cuma tujuannya bekerja di sebuah perusahaan. Itu menurut saya, meskipun saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan begitu ya, tapi kalau kita punya mindset seperti itu, siapa yang bakal ya membangun desanya gitu? Semuanya jadi budak industri. Ya apa gunanya kita kuliah tinggi-tinggi, harus bisa menciptakan sesuatu, terus kita cuma ya kerja jadi budak perusahaan, buat apa? Budak industri begitu. Begitu Mas Fauzi. Oh iya.
ini ya ada banyak poin yang kita dapatkan dari dari penjelasan Mas Re. Ini Mas Re, dari beberapa penjelasan Mas Re tadi ini muncul beberapa pertanyaan. Mungkin untuk yang pertanyaan di live akan nanti saya bacakan nanti di sesi yang terakhir. Ini yang sesi sekarang masih coba mengkoneksikan dari pernyataan tadi Mas Re. Yang pertama tadi adalah terkait ini kesempatan. Karena pada secara umum teman-teman yang masih muda kebanyakan masih ini Mas Re, yang tadi kan masih memikirkan diri sendiri. Jadi bagaimana diri sendiri ini masih ini kan. Jadi itu istilahnya itu egonya masih tinggi. Jadi ketika misalkan lulus kuliah mendapatkan kesempatan di luar lebih besar lah, secara realistis, maksudnya terkadang teman-teman ini memiliki secara realistis, kalau saya di luar gaji saya lebih besar misalkan. Tapi kalau di Indonesia misalkan belum ada lapangan pekerjaan gitu Mas. Tapi tidak dapat kita pungkiri bahwa memang banyak teman-teman kita di Indonesia itu juga mengeluhkan bahwa lapangan pekerjaan ini juga di Indonesia sangat sangat sulit untuk diperoleh Mas Red. Jadi secara realistis ketika di luar pekerjaan mudah didapat, ketika di dalam pekerjaan malah susah didapat, kesempatannya malah makin susah. Lah mungkin betul. Pemikiran teman-teman salah satu faktor adalah seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan bukan masalah siapa yang salah dan siapa yang benar Mas ya, tapi ya balik lagi ketika kita mikir pendek ya udah kita di luar kesempatan lebih besar, dan di dalam ini karena apa namanya kesempatan sedikit jadi luar. Jadi titik poinnya adalah dari rasa nasionalismenya tadi yang sangat kurang, ya kan Mas Ria? Betul. Jadi ini langsung saya jawab apa gimana? Ya, boleh Mas Ria. Jadi ya rasa nasionalismenya yang sangat kurang, karena memang kalau untuk tawaran di luar negeri ya pasti lebih banyak lah. Saya juga ada tawaran juga untuk kerja di Taiwan begitu, dan pada akhirnya sekarang juga kerja di perusahaan Taiwan begitu kan, yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Nah, dalam setahun kemarin saya sudah mencoba begitu untuk wirausaha atau bagaimana caranya membangun desa, membangun kota, membangun negara sendiri begitu. Nah, jadi memang harus mengenyampingkan ego kita terlebih dahulu begitu. Nah, yang harus kita lihat adalah bagaimana kita melihat suatu problem dari kacamata kita begitu. Misalkan kita asalnya dari Boyolali, dari Surakarta misalkan. Fauzi dari mana? Aku lupa. Dari Lamongan, Mas. Oh iya, dari Lamongan. Nah, apalagi dari Lamongan ya. Jawa Timur. Begitu. Nah, contoh kita ambil kasus di Jawa Timur, di Lamongan, di tempatnya Fauzi, misalkan begitu. Apa potensi alamnya yang bisa kita angkat? Nah, kita harus bisa melihat beberapa problem di sana. Kita harus kulik, cari datanya. Begitu. Berapa pemuda atau misalkan lulusan tahun 2019 yang melanjutkan kuliah atau yang melanjutkan ke SMA. Nah, kita harus bisa melihat ke situ. Bagaimana caranya kita bisa turun ke masyarakat, menginfluence masyarakat agar mereka melanjutkan sekolahnya. Kebanyakan, oh udahlah aku lulus SMP aja lah kerja, aku lulus SMA aja kerja. Nah, itu contoh kecil ya, maksudnya nggak harus kita mungkin membuka lapangan pekerjaan benar-benar kan juga mungkin agak susah. Nah, bagaimana caranya kita bisa turun ke masyarakat, menginfluence agar masyarakat mau mempunyai pendidikan yang lebih baik, atau kita bisa membangun perpustakaan-perpustakaan kecil gitu di desa-desa. Bagaimana caranya kita bisa memberikan pendidikan lah secara kecil gitu, secara apa namanya ya, itu kita ke desa-desa, kita membangun, kita bikin perpustakaan kecil, karena literasi yang ada di Indonesia juga sangat minim begitu. Contoh di Pulau Jawa ini kan sangat padat ya, tapi orang yang benar-benar mempunyai wawasan luas kan nggak banyak gitu. Atau kita ambillah datanya satu Indonesia begitu, 200 juta jiwa. Coba
yang kuliah tuh berapa orang, berapa juta jiwa, yang melanjutkan pendidikannya sampai ke SMA berapa juta. Nah, kita harus melihat itu semua karena faktanya nih, benar-benar Indonesia kan lagi ya krisis moral, krisis akhlak, krisis sumber daya. Yang digaung-gaungkan dulu apa? Bonus demografi. Bonus nggak ada juga bonus demografinya kan? Bener nggak? Maksudnya ya bonus demografi cuma bonus aja, tapi nggak diimbangi dengan kualitas yang baik. Contoh di Taiwan itu total penduduknya hanya 23 juta ya kalau nggak salah, apa 26 juta. Nah, tapi mereka punya perusahaan-perusahaan yang bukan multinasional lagi, udah internasional. Contoh MediaTek, Nvidia, Asus, Dell, dan banyak banget, NXP. Itu nggak kehitungan perusahaan Taiwan yang skalanya benar-benar internasional. Itu negara kecil ya, maksudnya dengan 26 juta mereka bisa memaksimalkan sumber daya orangnya yang hanya berapa juta, kerja di sektor-sektor seperti itu untuk membangun begitu ya. Nah, contoh di Indonesia, coba apa yang bisa kita banggakan begitu? Apa yang bisa kita banggakan? Kita lihat coba contohnya di Indonesia. Ambil case lagi nih ya. Dari sektor apa misalkan pariwisata. Yang bermain ya hanya orang-orang itu aja yang bermain kan. Yang bermain hanya orang-orang yang ya dinas pariwisata atau orang yang sudah diplot untuk misalkan mengembangkan situ, ya udah itu aja muter di situ. Contoh lagi apa namanya, ada case di dinas aku lupa, Kementerian Kelautan. Nah, Edi Prabowo gitu ya, dia mau mengembangkan lobster, mau ekspor lobster. Nah, tapi dari bibitnya sampai yang kecil-kecil ini diambilin semua. Begitu, terus dijual keluar. Itu juga problem gitu. Jadi sumber daya alam kita cuma dikeruk aja. Kita nggak ada bisa nikmatin ya hasilnya gitu. Paling ya masyarakat cuma bisa nerima duit aja, tapi untuk mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat yang intelektual, ya buktinya sampai sekarang juga nyata. Ya rasanya sih pedih gitu, karena ketika dulu sebelum saya keluar negeri kuliah, kan belum bisa melihat secara utuh nih keadaan negara seperti apa. Nah, ketika saya di Taiwan, saya bisa membandingkan antara negara-negara mana. Bisa membandingkan studi kasus, bisa melihat Indonesia secara utuh. Ketika pulang pun, ya miris begitu dengan keadaannya seperti ini begitu. Nah, jadi ya benar-benar egoisme pemuda saat ini ya perlu dipertanyakan begitu, karena benar-benar ya nggak peduli gitu dengan keadaannya. Karena kan yang harus kita pikirkan sebenarnya bagaimana nih anak cucu kita bisa menikmati keadaan ya gitu. Maksudnya menikmati keadaan bagaimana nanti 30 tahun ke depan Indonesia ini mau jadi apa begitu. Karena 75 tahun merdeka bukannya kita tambah kaya, tapi utang tambah numpuk. Iya kan? Iya. Utang tambah numpuk. Politik yang digunakan saat ini juga politik pecah belah. Nah, hasilnya coba lihat sekarang kan. Ya kerusuhan, maksudnya kerusuhan tuh dalam artian ya kita saling apa ya, trust kita ke pemerintah aja sekarang udah nggak ada. Siapapun itulah, mau dia yang dukung atau enggak, tapi nyata ini trust, rasa percaya kita untuk pemerintah tuh nggak ada. Coba apa kebijakan yang bisa kita banggakan saat ini? Nggak ada juga kan. Begitu. Ini sorry ini menggebu-gebu ini. Enggak mas, ini cuma gitu. Jadi ternyata gini nggak mas ya? Jadi apakah Mas Rey menyalahkan ketika ada seseorang pemuda yang sebenarnya yang memberi statement bahwa
saya ini peduli terhadap negara, saya itu mau berkontribusi terhadap negara, tapi pada kenyataannya tidak ada tidak ada yang memberi saya kesempatan, tidak ada sektor yang bisa saya masuki, karena ketika saya mau masuk pariwisata ternyata seperti cara Mas perhatikan, pariwisata orangnya itu aja, ketika orang masuk di bidang ini orangnya itu aja gitu. Jadi menurut Mas gimana orang yang pemuda sebenarnya mengeluarkan statement seperti itu karena bilang tidak ada kesempatan gitu. Sebenarnya saya itu berkontribusi mau, saya siap bersedia, tapi patinya balik lagi nggak bisa, ya udah seperti hanya beberapa ya kita beberapa namanya toko yang kita tahu bahwa misalkan ketika di negara sendiri tidak dihargai, terus mereka pada akhirnya pindah berkontribusi ke negara lain gitu Mas. Nah, harusnya, jadi langsung saya jawab ya. Iya, boleh Mas. Jadi sebetulnya bukan bagaimana caranya kan kita bisa mencari opportunity-nya sendiri begitu. Bagaimana caranya kita bisa mencari opportunity? Nah, itu jadi ya bagaimana caranya bisa mencari opportunity, kita bisa mencari problem yang ada juga begitu. Jadi kalau kita nunggu, oh ya kamu join, itu kita nggak bakal ada begitu. Begitu sih. Iya. Kalau kita nunggu nggak bakal ada, karena masalah harus dicari dan masalah harus diselesaikan. Bagaimana mencarinya? Nah, itu tugas kita masing-masing begitu, karena setiap problem kan berbeda-beda ya di tiap daerah begitu. Karena kita adalah negara yang majemuk, otomatis permasalahan di tiap daerah juga berbeda, di tiap desa berbeda. Nah, bagaimana ya kita menyikapinya gitu ya? Semua ya lagi-lagi beda-beda ya. Maksudnya itu sedinamis mungkin. Cuma ya itu perlu mental juga gitu. Mental, betul. Ya perlu mental juga. Bagaimana kita bisa menjalin koneksi dengan orang-orang sekitar juga. Nah itu juga penting. Itu yang utama. Kemudian iya itu yang utama, dan kita harus bisa bersikap kritis dan analitis juga gitu, analistis juga begitu. Ya kenapa harus kayak gitu? Ya karena sebagai ya kita bisa dikatakan adalah sebagai pemimpin. Nah pemimpin yang baik harus menggunakan akal sehat untuk berpikir supaya nggak ada hal yang bisa langsung ditelan mentah-mentah begitu. Ketika kita dapat masukan dari kanan kiri, nah kita nggak langsung dimakan mentah-mentah begitu. Ya kemudian kita harus juga gigih untuk mencapai target. Misalkan satu daerah ada potensi yang bisa dikembangkan, contohnya misalkan apa ya, contoh di Lamongan mungkin tambak ya, benar nggak sih? Tambak. Betul. Nah, tambak ikan. Contoh di Lamongan ada potensi alam yang bisa dikembangkan, tambak ikan. Nah, tapi pasti dikuasai oleh tengkulak biasanya. Benar nggak? Nah, bagaimana caranya harga ikan yang ada di tambak ini harganya bisa mahal daripada petambak ini, atau ya pemilik tambak, mereka ngejualnya lebih mahal daripada ngejual ke tengkulak. Nah, itu juga bisa jadi solusi begitu. Nah, kita bagaimana caranya ngebantu mereka begitu. Nah, dengan kita ngebantu itu sebetulnya insya Allah rezeki kita juga ada loh, bukan kita malah banyak rezeki dari situ daripada kita misalkan ya kerja di perusahaan tuh beda kayak gitu. Ya, Itu beda banget gitu. Kan ngapain kita jauh-jauh ya kuliah ke Amerika, kuliah ke Taiwan, Jepang, pulang-pulang cuma kerja 10 tahun ke depan masih dengan hasil yang sama gitu, buat apa? Ya, dan hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, dan hanya untuk diri sendiri. Nah, itu yang kita sedihkan sih di situ begitu. Begitu. Iya, jadi sebenarnya itu kan solusi itu kan misalkan kita bisa memberi solusi mungkin berdasarkan bidang kita gitu Mas ya. Nah, tapi ada beberapa permasalahan ketika kita
ikut berkontribusi langsung ke masyarakat, ke desa, ke RT RW, ya itu mengalami kegagalan. Soalnya terkadang kita adalah kita mau melakukan hal itu berdasarkan apa yang kita mau. Oh, saya mau bangun A gitu. Tanpa mengetahui bahwa sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari wilayah tersebut, kan lebih baik bahwa kita memberikan solusi berdasarkan yang dibutuhkan di daerah tersebut apa. Seperti tadi kata Mas tadi kan, misalnya di Lamongan butuhnya, peluangnya adalah banyaknya dalam petambak. Jadi solusinya adalah di bidang petambak itu sendiri. Seperti itu. Kemudian Mas Re bilang masalah kepemudaan ini. Sebenarnya kan Indonesia ini tidak kurang-kurang kan orang-orang yang pintar di segala macam bidang. Baik segi pendidikan, ekonomi, bahkan sampai profesor pun ya jumlahnya ya cukup banyak di Indonesia, dari bidang A sampai Z, dari bidang sosial sampai eksat. Lah menurut Mas Re ini apa nih? Kok kita punya sumber daya sebenarnya dibilang tidak sedikit, kita banyak juga lulusan luar negeri yang dari kampus-kampus favorit juga gitu kan. Tapi apakah mereka ini sudah termaksimalkan dengan baik, ataukah permasalahannya adalah mereka ini ketika sudah masuk ke politik pandangan mereka beda? Itu menurut Mas Re gimana? Nah, jadi mungkin waktu pemuda masih menggebu-gebu, waktu kuliah menggebu-gebu, tapi ketika sudah masuk ke politik pandangannya udah berbeda. Apakah seperti itu atau gimana menurut Mas Re? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi memang apa ya, ketika mereka sudah turun ke politik, nah karena di dalam politik sendiri untuk menjadi politisi kan membutuh modal besar. Nah terus bagaimana caranya ketika mereka sudah jadi, bagaimana caranya nih supaya balik modal? Segala cara dihalalkan. Saya ya ada kenal satu orang begitu ya, DPR, alumni beasiswa terkenal juga dari Indonesia begitu. Kebetulan dari kecil nggak pernah tinggal di Indonesia, tapi bisa mendapatkan beasiswa dari Indonesia dan sekarang jadi DPR. Nah, apa yang dilakukannya ketika menjadi DPR? Dia mengatur semua regulasi-regulasi. Begitu. Saya juga jujur ada tawaran untuk, maksudnya berkontribusi di situ begitu ya. Tapi nggak mau karena dunia terlalu hitam, dunia kayak gitu. Nah, contoh lagi ya, contoh kasus nih, yang kemarin lagi hangat kan, ruang guru, ya, Fauzi tahu sendiri. Itu kurang pinter apa ya dia kalau saya bilang ya, Belva. Nah, tapi apa? Dia menjadikan ruang guru sebagai, ya ini terserah ya, maksudnya kalau ada yang mau pro kontra dengan apa yang saya ucapkan, is okay sih gitu. Nah, cuma kesalahan yang pertama, ruang guru benar-benar maksudnya mendukung program itu ya, maksudnya kan programnya nggak jelas, akhirnya sekarang di stop nih gitu. Jadi mereka cari tender supaya bagaimana caranya ya ruang guru ini terus berjalan, karena ruang guru mendapatkan investor yang sangat besar kan dari capital venture di Singapura. Nah, kemudian bisa menyuntikkan dana juga untuk iklan-iklan yang ada di stasiun televisi begitu. Nah, kemudian digabungkan dengan kartu prakerja. Kartu prakerja itu pembodohan juga. Bagaimana orang beli videonya ya nggak gena gitu, ada yang pelatihan Microsoft Office begitu 200.000 berapa, terus nggak bisa langsung diuangkan, jadi dikasih saldo. Nah, yang dapat uangnya kan benar-benar ruang guru, rakyat nggak dapat apa-apa, terus dikeluarkannya pas lagi pandemi. Nah, itu juga maksudnya pembodoh ya, dia pinter tapi nggak benar-benar membangun begitu. Mungkin visi misinya di awal untuk membangun pendidikan di Indonesia. Nah, tapi akhirnya pendidikan dikomersilkan juga salah begitu. Nah, itu yang salah sih menurut saya. Apalagi sudah terjun ke politik praktis, kemudian terjerembab juga di dalamnya. Banyak
kasus kan, bukan banyak kasus, banyak banget yang ada teman saya yang benar-benar anti lah dengan korupsi, dengan bermain regulasi, tapi ketika dia sudah jadi, ya ujung-ujungnya sama aja begitu. Karena lingkungan sudah menciptakan seperti itu di Indonesia. Kalau nggak dirubah, ya begitu, begini aja nih, udah 75 tahun merdeka, yang jajah datang silih berganti aja. Dulu yang jajah Amerika, Belanda ya, Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang, datang silih berganti aja. Sekarang yang jajah apa? Cina. Di Batam ini nggak kurang-kurang orang Cina, banyak betul. Terus di mana itu? Ini fakta nih, saya karena di Batam kan. Iya. Orang Cina banyak banget di sini. Fakta, bahkan di kantor semua ngomongnya Cina. Begitu. Jadi ya bener-bener kadang ya menangis gitu hati, apa yang dipunya begitu. Yang orang-orang Cinanya ya mereka pasti jadi atasan gitu kan. Orang-orang Iya. kita ya cuma jadi, ya alhamdulillahnya karena aku kuliah di Taiwan gitu, jadi dihargain. Kalau enggak ya keroco mumet aja di perusahaan kayak gitu. Enggak, Fauzi pasti pernah merasakan ya, karena pernah kerja juga. Iya. Pribumi ya jadi keroco mumet aja. Iya. Terus gini Mas, kan tadi itu sedikit nih bahas masuk masalah pemuda yang ke politik. Nah, tadi kan dengan isu-isu yang terjadi, masalah yang terjadi kan tidak heran ketika banyak pemuda yang memutuskan yang takut untuk masuk ke dunia politik. Tadi ada politik hitam, dan pada akhirnya mungkin yang tadi Mas Ray bilang, mungkin yang di awalnya menggemuk pada masuk di politik karena lingkungannya seperti itu, pada akhirnya juga ikut mengikuti juga kan Mas Ray. Tapi kan harusnya mungkin nanti kita akan mendapatkan momen di mana ya kita harus mulai membersihkan itu kan. Seandainya kita sebagai pemuda tidak berani untuk masuk, ya pada selamanya akan seperti itu. Nah, berarti kan kita sedang menunggu momen ada pemuda-pemuda yang ketika masuk ke itu ya tetap lurus, sehingga ya pada akhirnya bersih semua gitu Mas Ria. Dan kalaupun tidak ada yang berani untuk mendobrak itu, ya selamanya akan menjadi lingkungannya seperti gelap dan gelap selamanya kan Mas Ria. Nah, mungkin ada satu hal lagi Mas Ray sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Menurut saya itu ada 3 jenis pemuda. Pertama adalah pemuda yang dia pintar memberikan kritis, analisa, komentar, tapi hanya memberikan komentar, tapi belum bisa memberikan dampak apapun. Yang pertama. Yang kedua adalah karena mereka para pemuda ini berpikir tidak bisa memberikan dampak apapun, sehingga mereka lebih milih diam. Nah, menurut Mas Ray dari dua hal ini mendingan yang mana Mas Ray? Apakah pemuda yang ya mengetahui hal itu salah kita suarakan, tapi kita masih belum bisa memberikan solusi secara langsung, ataukah ya karena kita belum bisa memberi solusi makanya kita diam? Menurut Mas Ray dari dua hal ini gimana? Kalau menurut saya mending bagaimana caranya kita bisa terus bersuara meskipun kita belum bisa melakukan langkah nyata atau langkah konkret sekalipun, karena ya kita cuma rakyat biasa gitu, yang bisa kita lakukan hanyalah bersuara atau vokal begitu kan. Nah, karena ketika kita bersuara atau kita vokal, kita bisa memberikan kontrol sosial begitu kepada masyarakat. Bagaimana yaitu caranya kita bisa menginfluence dengan peran intelektual kita dan wawasan kita begitu untuk mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi dengan hal positif begitu ya. Nah, kalau kita diam aja, ada orang-orang jahat yang bangkit, ada orang-orang jahat yang bersuara, ini yang malah lebih membahayakan.
Iya, iya. Karena ya misalkan ada 100 pemuda, pasti kan ada yang 50 baik, 50 jahat. Ada yang tujuannya kuliah ke luar negeri, kemudian pulang untuk mencaplok negaranya, ada. Pasti nggak mungkin nggak ada ya kan. Iya. Nah karena baik buruknya suatu negara ya dilihat dari kualitas pemudanya. Kalau pemudanya jeblok semua, ya gimana nih kayak gitu kan? Gitu sih. Ini Mas Rick, ada kesambungan dari pernyataan sebelumnya. Berarti kan ketika misalkan kita berani vokal, berani menyuarakan karena itu baik, gitu kan. Dari Mas Rick pernah nggak ada rasa kekhawatiran, ketakutan akan ada dampak ke diri kita? Oke, mungkin ketika kita masih sendiri ya, oke, dampak negatif ini hanya di kita, mungkin dalam bentuk geser buruk, misalnya ada ancaman ke kita dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah berkeluarga, kan kita juga memberikan keluarga kita ancaman-ancamannya, mungkin tidak hanya masuk ke kita tapi juga masuk ke keluarga atau orang-orang yang kita kenal gitu, Mas. Pernah nggak Mas ketika ingin mengutarakan suatu hal kebenaran terus ada rasa ketakutan itu, pernah terlintas nggak di pikiran Mas? Nah ini yang jadi problem ketika ya aku nggak bilang ya gimana ya ngomongnya. Jadi ketika di 10 tahun terakhir ini memang sedikit berbahaya begitu untuk menyampaikan segala sesuatu begitu kan. Ada yang vokal, ya udah kena pembunuhan karakter, itu udah karena pemerintah sendiri menggelontorkan dana 90M untuk influencer, untuk buzzer. Begitu. Ada yang vokal di sosial media, dia bla 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 bla. Udah pembunuhan karakter. Dibuatlah kasus-kasus nggak jelas. Itu udah banyak sekali kayak gitu. Bahkan ya kalau dia pro pemerintah, dia aman. Pokoknya asal jilat pemerintah, dia aman. Bahkan ada, ini fakta, saya ucapkan di sini. Bahkan ada teman saya, karena dia pro pemerintah, kemudian dia dibuatkan kalau ya sebutlah dia dibuatkan pengajian, tapi didanai dari pemerintah nih. Nah cuma isinya yaitu berat sebelah begitu. Tapi sampai sekarang aman. Dia bikin channel YouTube, isinya berat sebelah, aman. Tapi ketika coba ada orang-orang vokal, contoh kemarin siapa, Komika. Iya. Nah, ketika dia vokal menyuarakan kebenaran begitu kan dengan komedi loh udah ya. Itu dengan komedi nggak kurang-kurang lagi, cuma bikin ketawa doang. Itu dia udah dapat ancaman dari buzzer dan sebagainya. Jadi ya memang maksudnya kita harus vokal tapi berhati-hati begitu kalau di zaman sekarang ini, karena benar-benar sangat bahaya pembunuhan karakter kan, kasihan teman-teman begitu. Karena demokrasi yang benar-benar digaung-gaungkan ya nothing gitu, benar-benar nggak ada. Sekarang udah zamannya udah parah begitu ya. Kalau kita menyuarakan kebenaran, kita dibilang hoax, kita dibilang nggak nasionalisme. Nah mereka yang bilang demokrasi, nasionalisme, korupsi juga kan, gitu. Korupsi juga, mereka yang menguasai juga begitu. Bahkan ada salah dua partai politik yang menguasai menguasai SPBU di Jakarta, ya partai politiknya itu aja gitu. Itu yang katanya nasionalisme. Jadi nasionalisme cuma dalam lisan aja juga percuma begitu. Jadi artinya sebagaimanapun mirisnya kondisi negara kita ya, semangat juang kita sebagai pemuda yang nggak boleh luntur. Semangat kita untuk peduli terhadap negara ya tetap kita perjuangkan ya Mas Rey ya. Jadi meskipun ada rasa pesimis ya tetap kita mengusahakan yang terbaik untuk peduli terhadap negara kita, meskipun dalam kondisi seperti ini, tanda kutip kondisi seperti ini. Betul sekali. Maksudnya jangan ya
pesimis wajar sebagai manusia begitu ya. Iya. Tapi jangan sampai kita give up gitu, jangan sampai menyerah gitu. Ya karena ya apapun kondisinya inilah negara kita. Tapi bagaimana kita bisa mencintai negara kita dengan seutuhnya, kemudian kita bisa bangkit gitu dari keterpurukan ini begitu loh. Iya. Nah caranya bagaimana ya, kita bisa menginfluence dengan keluarga kita, lingkungan kita, orang-orang terdekat kita dulu lah, nggak usah jauh-jauh begitu. Karena ya banyak sekarang ini yang lebih percaya hoax ketimbang kebenaran begitu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Contoh ya di pandemi COVID gini kan juga ya kasihan gitu, dokter-dokter kasihan, terbengkalai semua begitu. Rumah sakit nggak memadai, kan udah parah banget kan. Iya. Wah, sangat luar biasa ya. Diskusi kita mulai sangat panjang dan nggak kerasa nih Mas Rey, kita mau masuk ke 1 jam. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab untuk Q&A. Sebelumnya kita menyapa dulu ada Mas Adi Kusumayadi yang baru dilantik sebagai Ketua PPI. Mas Adi ini setelah 1 hari lengser dari PPI Taiwan langsung menjabat sebagai Ketua PPI Asia Oceania. Assalamualaikum Mas Adi. Mas Adi Kusmayadi. Di mana dia nih? Sekarang Mas Adi posisinya di Taiwan. Sepertinya masih posisi di Taipei karena tadi setelah menghadiri pelantikan PPI Taiwan, Mas Adi Kusmayadi ini. Oh, iya. Ikut join nih, apa gimana? Iya, hari ini ikut join ini menyaksikan lab. Oh, kok nggak tahu aku. Ada di masih bawah ini. Salam buat Mas Rey. Panutan. Oh. Ini Mas Rey, ada pertanyaan dari teman kita Mr. DANN. Mas mau tanya, menurut Mas bagaimana seharusnya peran pemerintah terhadap nasionalisme para pemuda yang sudah memudar, yang tadi sudah kita bahas Mas Rey, dari Mas DANN. Ini bagaimana peran pemerintah? Nasionalisme pemuda sudah mulai memudar. Ya itu tadi yang sudah kita bahas ya, maksudnya. Iya. Ya, kalau peran pemerintah sendiri ya harus bagaimana caranya pemerintah memperbaiki pemerintahannya dulu nih dengan baik, baru bisa menginfluence. Ya maksudnya kan gimana ya? Kita pengen nasihatin teman kita. Nah kita harus baik dulu kan diri kita. Kita nasihatin orang lain untuk jangan berbicara kotor, jangan mencuri, kan harus dimulai dari diri kita. Nah pemerintah mengatakan yaitu nasionalisme kentut kan, bilang kayak gitu, tapi kenyataannya apa yang dilakukan? Maksudnya mereka nggak melakukan nasionalisme secara utuh begitu dalam. Ya, sebetulnya pemerintah sudah banyak buat program-program ya, bagaimana caranya supaya masyarakat lebih nasionalis lagi. Seperti yang saya dapatkan ya, grant dari pemerintah juga begitu, kemarin dapat sebulan pelatihan jadi untuk kewirausahaan sosial. Nah itu kan salah satu cara juga pemerintah, bagaimana caranya itu semua pemuda dari seluruh Indonesia, perwakilan dari setiap daerah begitu. Nah bagaimana caranya pemerintah atau melalui pemuda-pemuda ini bisa menggerakkan daerahnya begitu melalui wirausahaan sosial. Nah itu salah satu contohnya. Sebenarnya udah banyak banget, tapi ya pemerintah sendiri nggak memberikan contoh yang baik begitu, kurang ya. Begitu. Mungkin ada yang bilang oh enggak kok pemerintah sudah memberikan contoh bla 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 bla. Ya buktinya sampai sekarang enggak ini juga kan begitu kan. Iya. Gitu sih. Iya, mungkin ini masih masuk ke pertanyaan kedua dari Mas Ferry. Nah, ini terkait tadi rasa trust atau rasa
kepercayaan kita terhadap pemerintah. Bagaimana kita bisa bekerja bersama, berkolaborasi bersama dengan pemerintah ketika rasa trust kita tidak ada atau memudar atau hilang. Haruskah kita berjalan berpisah apa ya, berjalan bersama tapi tak sejalan gitu Mas, karena rasa trust kita yang mulai memudar. Apakah kita baik lagi acu, kita jalan tapi arahnya bertentangan dengan pemerintah, atau seperti apa? Karena rasa trust kita yang mulai memudar. Harusnya kita bisa berjalan beriringan dengan pemerintah, begitu. Meskipun kita trust kita udah memudar begitu, tapi bagaimana caranya, yaitu harus bisa menyampingkan ego kita kan. Nah, untuk merespon perubahan yang terjadi di tubuh negara kita sendiri, ya bagaimana caranya kita menyampingkan ego. Kita harus bisa berjalan beriringan dengan pemerintah, bisa menjaga komitmen kita, komitmen kebangsaan, komitmen keberagaman, komitmen kebersamaan, persatuan, dan komitmen pada NKRI begitu. Nah, karena ya sebagai batu dipijak dalam kehidupan berbangsa, ya kita harus bisa berpijak di negara kita begitu. Ya maksudnya berpijak di sini juga bukan hanya berpijak ya, tapi kita bisa berpondasi juga di dalam negara kita. Bagaimana caranya bernegara dan berakal sehat begitu. Iya. Sebenarnya ini terlalu berat ya bahasanya nih. Iya, sebenarnya topiknya sangat menarik, sangat menarik, sangat banyak hal yang ingin kita diskusikan ya. Tapi karena waktunya sangat terbatas, jadi mungkin kita akan coba mencari sesi lain untuk kita berdiskusi lebih banyak lagi dengan Mas Rey. Nah, untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, mungkin Mas Rey ada pesan-pesan yang pesan-pesan yang disampaikan kepada generasi pemuda yang saat ini mungkin ada di luar negeri, juga yang ada di Indonesia, untuk pada akhirnya untuk lebih peduli lagi kepada negara. Monggo Mas Rey. Nah, jadi malah ada yang nanya, malah di sini ada yang nanya tentang kampus. Nah, jadi benar-benar bagaimana caranya kita harus bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung juga dalam Sumpah Pemuda begitu ya. Kita harus bisa menggali lagi, mencari tahu sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini bagaimana begitu, terjadinya bangsa Indonesia ini bagaimana. Karena ya kalau saya bilang sih, kemerdekaan hanya simbol aja, tapi bukti nyatanya kita masih dijajah sampai saat ini. Nah, itu bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, karena kita pemuda penerus bangsa begitu ya. Karena ya semakin lama pasti zaman semakin berubah dan berkembang juga begitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa, ya itu tadi, berpondasi, berkomitmen bersama. Ya karena tanpa adanya peran generasi muda atau pemuda Indonesia sendiri, maka ya pasti sulit banget Indonesia untuk mengalami perubahan begitu ya. Karena ya itu tadi, kehilangan identitas. Kalau pemudanya sudah rusak, pemudanya sudah nggak ada yang peduli, maka identitas bangsa Indonesia sendiri bakal nggak ada begitu. Nah, oleh sebab itu, peran pemuda sebagai penerus bangsa ya sebenarnya harus punya peran yang sangat kuat. Nah, perannya ya seperti tadi yang saya ucapkan di awal, ya agent of change, agent perubahan, agent development tadi, agent of modernization. Bagaimana caranya kita bisa membangun pendidikan dan semangat juang. Nah, poin-poin ini ada 5 yang harus kita tanamkan dalam diri kita begitu. Bagaimana caranya ya kita bisa mengambil hikmah juga dari segala kejadian yang ada kayak gitu. Apalagi dari udah 75 tahun yang katanya merdeka, tapi kita belum benar-benar merasakan apa artinya merdeka. Karena
Contohnya pajak sangat tinggi. Apa coba yang dalam kehidupan kita di Indonesia yang nggak dipajakin? Nggak ada. Itu berarti kita benar-benar belum merdeka. Pajak penghasilan tuh tinggi sekarang. Pajak PBB, apa pajak jalan tol kita mau, ini kan jalan kita sendiri gitu, tanah kita sendiri. Lewat jalan tol kita bayar mahal ya. Dari Malang ke Surabaya berapa? 150 70 apa ya? Kan mahal kan, satu mobil. Kali kan berapa ratus ribu mobil yang lewat. Pajak motor, nanti mau ada apa lagi, tapera, tabungan perumahan rakyat, dananya kemana semua, BPJS dinaikkan. Apakah itu yang dinamakan merdeka? Benar kan? Kita belum benar-benar merasakan merdeka loh sampai saat ini, karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, hak rakyat juga untuk merasakan merdeka. Merdeka bukan cuma di lisan aja yang benar-benar, oh ya merdeka, kita sudah nggak dijajah sama Belanda. Ya nggak dijajah sama Belanda, dijajah sama negara sendiri sekarang. Sendiri. Gitu sih. Ini menggebu-gebu kalau udah bahas nasionalisme. Ya, jadi ini patut kita contoh nih semangat dari Mas Re yang nasionalisme tentang sebenarnya inilah pemuda inilah yang harus semangat, harus selalu kritis dalam mengomentari situasi terkini, tapi juga kritis dengan memberikan solusi dan sebagainya gitu kan. Jadi kita juga sampaikan Mas Re ada 5 poin terkait apa yang bisa kita jalankan untuk membangun negara. Dan intinya adalah tadi diskusi kita dengan Mas Re Pemuda pada malam ini adalah rasa nasionalisme kita untuk membangun negara kita, membangun tempat asal kita dilahirkan. Bagaimanapun kondisi kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat, daya juang kita harus luar biasa, dan kita harus yakin bahwa Indonesia akan lebih baik di tangan pemuda-pemuda kita yang insya Allah luar biasa dan tetap tangguh. Mungkin itu yang pada malam hari ini, meskipun kita sangat punya material luar biasa, tapi karena keterbatasan waktu, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Re atas waktunya pada malam hari ini, menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi tentang pemuda, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia tadi. Mohon maaf tadi sempat kita terputus, kita masuk ke sesi yang kedua, dan semoga apa yang kita diskusikan dengan Mas Re bisa kita implementasikan, tadi pesan-pesan dari Mas Re kita bisa jalankan, dan semangat terus, semoga kedepannya kita bisa menjadi pemuda yang berkontribusi dan menjadi lebih baik. Mungkin itu dari saya, terima kasih sekali lagi Mas Re, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih juga teman-teman yang hadir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Hasan sudah menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.